Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Zaitun. Pada siang hari ini kita akan melakukan uji coba untuk pemeriksaan rampelit. Rampelit itu sendiri adalah tes untuk pembendungan. Apa fungsinya? Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui ketahanan daya tahan dari kapiler, pembuluh darah kapiler. Nah, nanti untuk uji ini akan ditemukan jika ketahanan pembuluh darah kapilernya normal, maka maksimal akan ditemukan PTQ itu adalah 10. Tapi kalau dia patologis, misalnya yang kurang olahraga, kemudian ada suatu gangguan hemostasisnya, maka akan ditemukan lebih dari 10. Kemudian itu nanti berdampak pada ada PTQ di seluruh tubuh sampai ke raut muka. Jadi ini sangat penting untuk pemeriksaan screening dari hemostasis. Pertama kali tetap sebagai seorang TRM harus melakukan registrasi mendata, karena di sini adalah tetap kesalahannya lebih dari 60-70% kesalahan pra-analitik. Kalau kesalahan untuk analitik sekitar 10-15%. Kalau kesalahan pada pasca analitik itu adalah juga 10-15%, sehingga sangat penting diawali dengan pra-analitik. Yang perlu dilakukan di pra-analitik adalah persiapan alat bahan, persiapan dari probandus. Kalau sudah ada pasien di rumah sakit, maka persiapan dari pasien. Kemudian untuk rampelit kali ini kita siapkan alat bahannya, yaitu pertama adalah sphygmomanometer atau tensimeter yang berskala seperti ini, karena kalau yang pakai digital susah untuk mengendalikan posisi tekanan darah. Di dalam prosedur untuk pemeriksaan rampelit, tekanan darah yang digunakan adalah tekanan darah rata dari tekanan darah sistolik dan diastolik. Perlu dijelaskan di sini bahwa sistolik itu adalah tekanan darah yang keluar dari jantung. Kemudian kalau tekanan diastolik adalah tekanan darah yang masuk ke jantung. Keluar masuk tekanan darah ini itu disertai dengan denyut atau detak jantung. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana persiapan probandusnya. Pertama, kita siapkan dulu untuk lengannya sebentar. Setelah itu, setelah lengan ditekuk begini, dilipat ya di lengan bajunya, kemudian kita periksa dulu apakah ada PTQ, karena kadang-kadang yang bikin rancu adalah ada bekas gigitan nyamuk dianggap sebagai PTQ. Saya rasa tidak ada ya. Tidak ada. Tanda-tanda dalam tubuh kita juga harus diperhatikan apakah ada PTQ atau tidak. Ya, tidak ada. Kemudian posisi sphygmomanometer di sini. Kemudian kita lakukan pembendungan. Kita melihat pembendungan ini, pas posisikan yang ini ya, garis selangnya itu di posisi dengan mengikuti arah vena. Kemudian kencang diposisikan. Kemudian kalau ada kelebihan maka dijepitkan di sini. Sudah nyaman? Oke. Setelah nyaman begini, kita putar posisi pompanya, ditutup dulu supaya tidak ada angin yang keluar. Kemudian lihat air raksanya nanti akan naik dari posisi 0 menuju ke tekanan, tapi kita cek dulu tekanan darahnya.
tekanan darah itu rata dari tekanan darah sistolik dan diastolik. Tanda untuk tekanan darah sistolik itu yang tadi saya katakan bahwa itu adalah masuk tekanan darah yang masuk ke jantung. Posisinya kalau kita tekan pada misalnya kayak gini, kita tekan posisi kemudian lihat lebih dari 150, kemudian kita pelan-pelan turunkan, kemudian tanda tekanan darah keluar dari jantung adalah denyutan yang tadi hilang, maka tiba-tiba ada denyutan yang pertama kali terdengar, itu adalah tekanan darah sistolik. Nah, di sini sudah ada 110, sudah berdenyut, denyut sampai hilang per 70. Nah, kalau tidak tahu tekanan darahnya sistolik dan diastolik di rata-rata, sistolik misalnya 150 atau 110, kemudian ditambah dengan diastolik misalnya 80, berarti 190. Maka dijumlahkan dibagi 2, itu untuk tekanan yang akan dipakai di dalam rampelit ini. Tapi kalau tidak tahu tekanan darahnya, pakai nilai-nilai rata aja. Rata-rata adalah pakai 100 mm merkuri. Sekarang kita coba pakai yang 100. Setelah 100 ini baru kita tekan stopwatch. Ini stopwatch ya. Kita tunggu sampai 10 menit. Sekarang sudah karena sudah waktunya kita putar, kembalikan lagi ke titik 0. Nah, merasakan ini sudah waktu sampai 10 menit. Kemudian kita akan lepas ikatan pembendungannya, dilepas. Kemudian kita akan membaca hasilnya, interpretasi hasil setelah kondisi stasis. Coba renggang. Nah, kita tunggu posisinya seperti ini ya. Nanti kalau sudah sama ini yang tadi dibendung, baru dibaca apakah ada PTK atau tidak. Nah, tenaga TLM jangan menyentuh tangan pasien atau berbandus yang dibendung, karena itu kesemutannya sangat luar biasa yang dirasakan walaupun 10 menit, tapi tekanan 100 atau rata-rata dari distolik dan sistolik itu yang menyebabkan dia menjadi sangat terganggu. Oke, saya rasa sudah mulai ya. Kita akan cek. Ya Allah, kita akan cek apakah muncul PTC atau PTK apa enggak. Wow, luar biasa, ini hasilnya negatif. Berarti daya tahan atau tekanan pembuluh darah kapilernya adalah kuat, dia normal. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengetes untuk rampelit ini adalah melihat posisi pertama itu adalah mengecek dulu tekanan darah sistolik dan diastolik, baru dibagi rata, ataupun kalau tidak ada tensi yang menunjukkan atau tidak tahu tekanan darahnya, maka pakai tekanan darah 100 mm. Itu trik. Kemudian setelah itu baru jangan sekali-kali membaca pada saat sudah dilepaskan pembendungan, tetapi tunggu dulu posisi stasis sampai ditemukan munculnya PTK. Kalau PTK-nya banyak, kadang-kadang di lengan yang dibendung tadi ada muncul PTK. Biasanya pada pasien atau berbandus wanita
itu muncul kemerah-merahan, tapi itu bukan penyakit, itu adalah akibat dari pembentulan. Sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi di tutorial pemeriksaan laboratorium hematologi di tempat dan lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.